isi perusahaan menerima tagihan 4 Januari 2023. Kita isi. Lalu di info pajaknya tuh kita centang. Di tanggalnya itu tanggal 8, betul. Terus ini tuh tanggal pengirimannya tuh tanggal 4. Mobil box. Terus kita ke sini. Belum ada ya, nggak ada ya. Biaya lainnya itu tidak ada. Terus habis itu kita tambahkan untuk biaya angkut. Kita ketik di sini angkut. Tambahkan, terus alokasikan ke barang. Ini kita centang. Kita checklist. Terus di sini armada ya. Kita kasih armada ini. Terus dengan jumlah 500. Sebesar 500. Terus klik lanjut. Terus kita klik info lainnya. Nah, di keterangannya ini untuk info lainnya kita tulis beban angkut pembelian. Kita nah, setelah itu kita save. Nah, ini kita silang, ini juga kita silang. Nah, kita masuk ke transaksi selanjutnya. Transaksi tanggal 8 Januari 2023. Nah, di transaksi tanggal 8 Januari ini perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang. Nah, ini tuh kita ke pembelian, terus kita ke faktur pembelian. Nah, terus habis itu kita tunggu sebentar. Nah, habis itu kita cari di sini tuh masuknya Armada Express. Kita cari Armada Express. Terus habis itu tanggalnya tuh kita pakai tanggal 9 Januari 2023. Terus kita ke bagian biaya pembelian. Nah, terus ini kita cari ada ya sejak ini, terus klik lanjut. Lalu setelah itu kita ke info lainnya, terus masukkan nomor faktur ini. Sebentar, salah. Masukkan nomor faktur ini, nomor faktur tanggal 9. Nomor faktur tanggal 9 kita masukkan. Lalu alamatnya kita masukkan. Ini diserang dari gitu. Lalu rekening banknya kosong, terus keterangannya kita isi dari ini perusahaan sampai 2023. Kita isi keterangannya. Lalu ini kita ganti tanggal 9
2023. Nah, lalu di sini kita klik yang ruang ini, kita klik ini. Nah, ini kita klik sesuai di sini 475. Terus info lainnya terus kita klik lanjut. Nah, jika sudah, kita simpan. Nah, sudah untuk transaksi 9, lalu selanjutnya kita ke transaksi 10. Selanjutnya kita ke transaksi 10, yaitu perusahaan melakukan deposit kepada PT Mutiara Bersama sebesar 7.500.000 termasuk pajak. Nah, untuk ini kita ke pembelian, terus ke uang muka pembelian. Nah, di sini kita cari pemasoknya PT Mutiara Bersama. Terus kita ganti tanggalnya ke tanggal 10 2023. Terus di sini kita tulis uang mukanya 7.500.000. Nah, terus di sini kita checklist kena pajak sesuai yang di keterangan. Terus habis itu kita sini kita tambahkan pajak tambahan nilai. Setelah itu kita ke info lainnya, nomor faktura kita masukin. Setelah itu alamatnya jangan lupa diisi. Lalu keterangannya itu kita isi dari sini sampai sini. Kita salin alamatnya. Terus kita balik lagi ke awal. Terus itu kita klik yang bagian proses ini. Kita klik yang pembayaran. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini setelah itu kan sudah tertera 7.500.000. Nah, di sini kita klik yang ini. Banknya itu Bank Mandiri IDR. Nah, ini tuh kita bisa disable. Nah, ini udah otomatis. Tanggalnya itu tanggal 10, jangan lupa diganti. Tanggal 10 2023. Nah, terus ini tuh kita ke info lainnya, kita ganti ke transfer bank. Nah, habis itu transfer bank, di keterangannya itu kita isi deposit. Kita salin. Setelah itu kita save. Kayak itu untuk transaksi tanggal 10 Januari. Nah, ini kita silang aja, kita silang juga. Lalu selanjutnya untuk transaksi 11 Januari 2023 itu perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mutiara Bersama, yaitu dengan detail barangnya itu kursi bar. Nah, itu
kita ke, nah itu untuk tanggal 11 Januari kita ke pembelian, terus kita ke penerimaan, enggak, kita ke pembelian, terus kita ke pesanan pembelian, terus habis itu kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita cari pemasoknya itu PT Mutiara bersama. Kita klik, lalu setelah itu kita ganti tanggalnya menjadi 11 Januari. 11 Januari 2023. Lalu setelah itu kita pilih cari barangnya itu kita cari kursi bar. Wah, kursi bar. Nah, kita tunggu ya sebentar. Nah, setelah kita ketik kursi bar, kita klik, lalu di sini kita masukkan kuantitinya itu 250. Nah, harganya tuh kita masukkan 50, 23. Nah, setelah itu kita lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya, lalu kita isi si alamatnya ini. Terus untuk keterangannya ini kita isi ini. Perusahaan melakukan pembelian pada PT Mutiara bersama. Ini kita salin. Keterangannya kita isi. Terus di info pengirimannya juga kita ganti tanggal 11 bulan 1 2023. Nah, tanggal 11 bulan 1 2023 itu kita ke sini, ke menu yang ada tanda uangnya itu. Ini udah untuk memastikan ya kalau biaya lainnya tuh nggak ada. Lalu ke setelan awal, itu kita save. Kita save. Lalu selanjutnya tanggal 12 Januari 2023 perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 11 Januari 2023. Nah, untuk ini kita untuk tanggal 12 ini yang pertama kita ke sini, ke pembelian, terus kita pilih faktur pembelian. Nah, di faktur pembelian ini, faktur pembelian ini kita cari pemasoknya itu. Nah, di sini kita cari PT Mutiara bersama. Nah, terus tanggalnya di tanggal 12 bulan Januari 2023. Terus di sini setelah itu kita ini ke fitur ambil, lalu ke pesanan. Menu kita klik ini. Sini udah tertera ya, pesanan 250 kursi bar. Terus kita klik lanjut. Nah, terus kita klik untuk rincian barangnya. Di sini kita ganti ke gudang depan. Nah, kita ganti ke gudang depan. Terus itu kita klik lanjutkan.
Lalu ke info lainnya, kita salin nomor faktur. Kita salin, terus alamatnya jangan lupa diisi, terus keterangannya itu kita salin dari ini, dari perusahaan menerima sampai tanggal 11 Januari 2023. Kita salin, terus kita cek. Di sini biaya lainnya nggak ada ya, karena kita juga nggak masukin. Jadi kita langsung cek. Untuk transaksi tanggal 12. Nah, selanjutnya ini juga ada transaksi untuk tanggal 12 Januari lagi. Di sini perusahaan meretur satu kursi bar yang dibeli PT Mutiara Bersama. Nah, untuk itu kita ke pembelian, terus kita ke retur pembelian. Nah, di retur pembelian ini kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, di retur pembelian ini kita isi pemasoknya itu PT Mutiara Bersama. PT Mutiara Bersama, tanggalnya kita ganti jadi tanggal 12 Januari 2023. Lalu di sini faktur, kita cari fakturnya itu sesuai dengan yang di sini. Kita faktur Januari 906. Nah, kita cari faktur Januari. Nah, ini dia. Kita pilih. Terus setelah itu kita pilih ambil. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, setelah itu kita klik kursi barnya. Nah, setelah itu sini kita cek ya, ternyata betul dari gudang depan. Lalu lanjut, habis itu kita isi info lainnya. Alamatnya kita tulis alamat pemasok. Nah, lalu di sini keterangannya kita isi. Kita copy paste dari sini sampai nomor faktur. Kita copy, terus kita paste. Lalu kita ke biaya lainnya untuk cek, kita tidak masukkan, jadi tidak ada ya. Nah, habis itu kita kembali ke awal. Kita klik dulu. Ini kuantitasnya kita ganti jadi 1 ya, karena dia hanya meretur 1 pieces. Ganti 1. Setelah itu kita save. Nah, selanjutnya kita ke tanggal 13 Januari 2023. Nah, di tanggal 13 Januari ini perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Nah, jadi untuk tanggal 13 Januari ini kita ke persediaan, lalu kita ke barang dan jasa. Setelah itu kita ke list yang hijau ini, warna hijau. Nah, karena di sini dia mintanya tuh meja kaca yang belum tertera, jadi di sini kita tambahkan dulu
data baru itu meja kaca. Nah, kita tambahkan meja kaca. Terus di sini kategori barangnya itu meja. Terus persediaan, kode barangnya barang dan jasa. Nah, ini kita onin penomoran otomatisnya. Satuannya itu kita taruh di pieces. Nah, ya kita taruh di pieces. Setelah itu kita ke bagian penjualan dan pembelian. Nah, di bagian penjualan dan pembelian ini kita isi di ini harga jual satuan, harga jual satuan itu kita isi, kita lihat, kita isi di sini 375 per pieces. Lalu PPN-nya kita cari pajak pertambahan nilai. Lalu kita ke stok, ke bagian stok. Terus, nah kalau di sini sudah menambah barang atau jasanya, itu kita save ya guys, CTRL-S atau kita klik simpan. Nah lalu barang dan jasanya ini kita tutup. Selanjutnya kita ke pembelian, lalu kita ke faktur pembelian. Nah kita ke faktur pembelian, terus kita cari pemasok. Nah, karena di sini nama pemasoknya itu adalah pemasok umum ya. Jadi kita cari di sini pemasok umum. Pemasok umum, terus tanggalnya kita ganti jadi tanggal 13/1/2023. Terus di sini kita cari meja kaca. Meja kaca kita cari. Terus setelah itu kita isi kuantitinya 10 sesuai yang kuantitinya 100. Sesuai yang diminta 100 dengan harga 85. Terus kita pakai gudang depan. Menggunakan gudang depan. Lanjut, terus kita isi info lainnya, nomor fakturnya kita isi. Nomor fakturnya 08791, kita isi, terus alamatnya jangan lupa kita isi juga. Terus keterangannya kita isi dari ini, perusahaan pemasok umum. Kita copy paste. Lalu tanggal pengiriman kita ganti ke tanggal 13/01/2023. Lalu kita ke sini. Setelah itu kita ke proses, kita ke pembayaran, kan sudah dibayarkan ya, jadi dia datanya tuh langsung hilang.
Nah, setelah itu datanya langsung hilang. Kita tunggu dulu ya. Nah, setelah itu kita cari Bank Mandiri IDR. Nah, setelah itu kita cari Bank Mandiri IDR, kita klik Bank Mandiri IDR. Nah, itu kita ganti tanggalnya jadi tanggal 13 2023. Terus kita reshuffle ya. Hitung nilai pembayaran 9.435.000. Kita ke info lainnya, kita di sini pilih transfer bank. Lalu di sini keterangannya kita copy paste aja. Setelah itu kita simpan. Nah, selesai untuk tanggal 13 Januari. Ini kita silang aja, juga kita silang. Kembali ke dashboard.